Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di pembelajaran tema hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, muatan IPS, yaitu tentang kerjasama anggota ASEAN di bidang politik dan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo kita mulai pembelajarannya. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. Agar kepentingan nasional tercapai, suatu negara menjalin kerjasama politik dengan negara lain. Dasar kerjasama di bidang politik adalah perasaan saling menghormati kepentingan nasional tiap-tiap negara. ASEAN memiliki banyak pilar kerja sama, salah satunya di bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC, atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Pembentukan APSC bertujuan untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan yang kedua, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui traktat, persahabatan, dan kerjasama. Yang ketiga, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, membantu penyelesaian konflik antara anggota ASEAN secara damai. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Yang keenam, menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Yang ketujuh, menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Yang kedelapan, melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai, dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Kenampakan alam negara-negara ASEAN cenderung memiliki kesamaan. Oleh karena itu, gejala-gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat di negara-negara ASEAN pada umumnya relatif sama. Gejala-gejala sosial yang saat ini sedang mendapat perhatian yang cukup tinggi adalah tentang obat-obatan terlarang. Sampai saat ini, peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Generasi muda merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara. Jika peredaran obat terlarang tidak segera diatasi, hal ini dapat merusak generasi muda sehingga masa depan sebuah bangsa pun terancam. Oleh sebab itu, seluruh negara ASEAN harus bekerja sama untuk memberantas peredaran obat-obatan terlarang tersebut. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat-obatan terlarang tersebut. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Sedangkan negara asal pelaku pun menolong proses hukum yang dijalankan.
Hal itu membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki semangat kebersamaan dan persatuan dalam memberantas kejahatan lintas negara, yaitu obat-obatan terlarang. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang pengetahuan dan teknologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. ASEAN memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional. Melalui deklarasi penguatan kerja sama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang pengetahuan. Kerjasama ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Study Mobility serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan melalui usaha-usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkuat landasan masyarakat Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan dengan saling menghormati keadilan dan aturan hukum dalam negara-negara kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta teknik ilmu pengetahuan dan administrasi. Yang keempat, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri. Perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Yang ketujuh, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya yang memiliki tujuan sama serta untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama lainnya. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara
negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Yang ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Baiklah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan.